Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya kita hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari yang berbahagia ini bisa bersama-sama hadir di rumah Allah ini dalam rangka beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang fikih ibadah yang berkaitan dengan ibadah sebelum salat, yaitu tentang hukum hakam seputar persoalan berwudu. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang fardu wudu, atau dalam bahasa lain disebut dengan rukun wudu. Kita sudah menjelaskan apa perbedaan rukun dengan syarat. Nah, pada pembahasan tentang rukun berwudu kita sudah uraikan kemarin ada 6 ya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian mengusap sebahagian kepala, kemudian membasuh kaki, kemudian yang keenam adalah tartib. Tartib itu adalah kita memulai seperti apa Allah menyuruh kita memulainya. Kita memulainya runut seperti atau sebagaimana Nabi kita melakukannya runut. Ya, jadi kita tidak boleh membolak-balik atau mengganti atau memasukkan satu rukun ke rukun yang lainnya tanpa ya sesuai dengan urutan yang sudah kita sebutkan pada pekan yang lalu. Nah, lalu kemarin ada muncul pertanyaan, di dalam Al-Quran hanya disebutkan 4 rukun ya. Di dalam Al-Quran ya, surat ya Al-Maidah itu disebutkan hanya 4 rukun. Ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di dalam ayat hanya disebutkan 4. Nah, lalu dari mana datangnya niat dengan tertib? Ya, sehingga
total semua dari rukun wudu itu ada 6. Nah, jadi nanti ketika ada orang yang bertanya ke kita, kenapa kesimpulan rukun berwudu itu ada 6, sedangkan di ayat hanya disebutkan 4. Nah, maka jawaban yang paling sederhana sekali adalah ya, bahwa adanya niat itu penalaran Imam Syafi'i terhadap hadis-hadis Nabi. Ya. Nah, jadi hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Ada pula tentang masalah tertib, itu juga penalaran Imam Syafi'i tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling sederhana sekali adalah didapati bahwa Nabi memulai membasuh itu dari wajah, tangan, kepala dan kaki. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sesungguhnya adalah hadis fi'li, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sederhananya disimpulkan ya, rukun yang keenam itu adalah tertib. Nah, ini juga diambil dari pemahaman terhadap ayat di mana Allah memulai dengan muka, setelah itu tangan, setelah itu kepala, setelah itu kaki. Nah, jadi ini yang perlu kita tegaskan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kemarin ada juga setelah pengajian jamaah kita bertanya, bagaimana sebenarnya unsur niat itu di dalam rukun sebuah ibadah? Karena mungkin Bapak yang bertanya ini pernah mendengar ada orang yang membahasakan, melafazkan niat sebelum salatkah atau sebelum wudu'kah itu adalah bid'ah. Nah, untuk menjawab persoalan ini kita punya 5 catatan ya. 5 catatan ini adalah kesimpulan dari persoalan bab niat sebelum kita masuk ke bab selanjutnya. Jadi ada 5 poin yang penting tentang persoalan niat ini, di mana selama ini kita diajarkan sejak kecil lafaz niat, ya kan Pak? Misalnya sebelum sholat kita diajarkan ya, waktu kecil di MDA di surau dulu, usalli fardhas subhi rak'ataini, seterusnya usalli fardhal zuhri arba'a raka'atin dan seterusnya. Nah, ini akhir-akhir ini ada yang menganggap itu termasuk perkara bid'ah. Nah, jadi ini perlu kita tegaskan karena yang kita bahas ini adalah fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi ada 5 poin yang penting ya tentang persoalan melafazkan niat. Apa yang pertama? Ya, yang pertama, setelah disepakati bahwa sesungguhnya niat itu adalah rukun wudu, dalam pembahasan ini adalah rukun wudu. Nah, dikatakan di sini wa yusannu ya at-talaffuzu biha bil lisan. Jadi disunnahkan ya, disunnahkan untuk dilafazkan niat itu dengan lisan. Misalnya sebelum kita berwudu, kita mengucap dalam lisan kita nawaitu fardal wudu lillahi ta'ala. Nah, itu ternyata setelah kita lacak ke berbagai literatur fikih ya, yang menganjurkan melafazkan niat ini bukan hanya dalam mazhab Syafi'i saja. Jadi begitu Pak ya. Jadi yang menganjurkan, bahasanya yang menganjurkan, bukan mewajibkan. Jadi bedakan menganjurkan dengan mewajibkan. Jadi yang menganjurkan melafazkan niat itu bukan hanya di internal mazhab Syafi'i. Karena ada juga
di internal mazhab Maliki ada yang berpendapat dianjurkan melafazkan niat. Dalam mazhab Hambali ada juga yang menganjurkan untuk melafazkan niat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mendengar ada orang yang mengatakan tidak boleh, nah maka di sini bahasa kita dianjurkan di dalam mazhab Syafi'i untuk melafazkan niat, sebagaimana penganjuran ini juga ada di mazhab-mazhab yang lain. Nah, ini poin pertama yang ingin kita sampaikan. Nah, lalu yang kedua, diksi yang digunakan dalam masalah ini adalah diksi yundabu, ya. Jadi di literatur di banyak literatur Syafi'iyah itu dipakai kata-kata yundab, ya. Walaupun di dalam fikih mazhab, ya, di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji dia menggunakan yusannu, ya, yusannu. Agaknya pengarang kitab ini tidak membedakan makna dua kalimat ini, ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, di dalam literatur Syafi'iyah yang lain digunakan bahasa yundab atau mustahab. Apa arti yundab mustahab itu? Ya, jadi tidak dikatakan sunnah, tetapi digunakan kata-kata yundabu atau yustahabbu. Nah, apa maksud dari kata-kata diyundab dan yustahab tadi? Karena tentang pelafalan niat ini ada asar yang bercerita tentang itu. Jadi asar itu berasal dari sahabat Nabi. Makanya ulama-ulama Syafi'iyah memilih bahasa yundabu atau yustahabbu, ya, memilih kata-kata yundabu atau yustahabbu. Nah, ketika kita runut, ya, ketika kita runut di dalam kajian-kajian mendalam, ya, kedua diksi tersebut ada perbedaan di antara keduanya, dan sekalipun misalnya ada ulama Syafi'iyah yang membahasakan yusannu yang maknanya adalah disunnahkan, itu sesungguhnya maksudnya adalah yundabu atau yustahabbu, dianjurkan, ya. Jadi sunnah di situ maksudnya dianjurkan. Kenapa? Karena kata-kata sunnah itu dikerjakan, definisinya berpahala, tak ditinggalkan tidak apa-apa. Makanya dalam tanda kutip seluruh ulama Syafi'iyah tidak memakai kata-kata itu, tetapi memakai yustahabbu, dicintai, dianjurkan, yundabu. Nah, dan juga alasan lain karena biasanya para ulama Syafi'iyah ketika membahasakan bahwa niat itu dianjurkan karena qad warada fihil asar, karena ada asar yang menunjukkan dari sahabat-sahabat Nabi mereka ada yang melafalkan niat. Jelas sampai di sini? Nah, jadi kalau ada orang nanti yang menyalahkan, sampaikan poin yang kedua ini. Jadi kita dalam ngaji fikih itu harus tuntas, jelimet, ya. Jadi tidak bisa baca satu, oh ini bertentangan dengan hadis, siapa kita dengan ulama yang sudah beristihad mengeluarkan hukum itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, mesti dibedakan redaksi at-talaffuzu bin niyah, melafazkan niat, dengan al-jahru bin niyah, menjaharkan niat. Jadi melafazkan niat berbeda dengan menjaharkan niat. Lawan dari jahar apa? Sir. Terjadi
perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah bismillah itu dijaharkan atau disirkan. Ya, jahar itu didengar oleh orang lain. Lawannya yang tak didengar oleh orang lain atau tidak didengar oleh semua orang itu namanya sir. Nah, sedangkan dalam persoalan niat ini dibahasakan oleh ulama bahwa sesungguhnya yang dianjurkan itu adalah melafazkan bukan menjaharkan. Jadi melafazkan itu bisa didengar oleh diri kita sendiri. Jadi kita yang melafazkan nawaitu fardal wudu lillahi ta'ala. Misalnya ketika kita berwudu itu ya, di basuhan yang pertama itu nawaitu fardal wudu, kita lafazkan. Ya, berbeda dengan kita jaharkan. Karena kalau kita jaharkan beda kasus, beda pelaksanaan. Kalau dijaharkan, ambil air ketika sudah mulai terkena ke wajah, lalu kita dengan suara keras nawaitu fardal wudu, sehingga didengar oleh orang yang sedang di WC. Bukan itu sesungguhnya yang dimaksud oleh ulama-ulama Syafi'iyah ketika mereka membahasakan melafazkan niat bukan menjaharkan niat. Jadi dua hal yang berbeda, ya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena al-jahru bin niyah, menjaharkan niat, ya. Kenapa tidak redaksi itu yang dipakai? Karena menjaharkan niat ini kadang kemungkinan besar mengganggu orang lain yang juga sedang beribadah. Apa contoh? Kita disunnahkan dalam artian dianjurkan melafazkan niat salat, seperti kita salat maghrib tadi. Usalli fardal maghrib salasa raka'atin lillah. Kita lafazkan dengan lisan kita. Nah, tetapi ketika kita memahaminya dijaharkan, Allah nawaitu usalli fardal maghrib, orang di samping terganggu. Jadi bahasa ulama itu detail, ya. Jadi yang kami maksud dengan melafazkan itu ya melafazkan dengan lisan, tidak menjaharkan. Jangan pula nanti usolli lupa, ulang lagi usolli, imam sudah waladdallin, awak masih sibuk usolli ya dengan suara jahar pula. Nah, bisa jadi nanti imam sesat bacaannya, atau yang lebih memudaratkan adalah orang yang di sebelah kita. Jadi tidak dijaharkan tetapi dilafazkan. Kenapa? Karena menjaharkan itu bisa mengganggu kehusyukan orang lain. Jadi paham sampai situ, itu poin yang ketiga. Nah, kemudian poin yang keempat, ketika ulama-ulama Syafi'iyah menyajikan penjelasan secara runut tentang faedah melafazkan niat, ya, itu mereka menemukan sebuah kondisi dengan melafazkan niat itu liyusa'idal lisanul qalba. Itu alasan mereka, supaya yang ada di lisan ini menolong apa yang ada di dalam hati. Jadi dengan adanya pelafazan atau pelafalan niat itu membantu apa yang ada di dalam hati, yang sesungguhnya disitulah niat. Jadi dengan diucap, dilafalkan itu, lisan kita ini telah membantu niat yang tadi hadir di dalam hati, yang bisa jadi ketika lisan kita ini tidak menolong, bisa jadi abai atau hilang niat itu di dalam hati kita. Makanya supaya jangan hilang, ulama-ulama kita itu detail cara pikirnya, ya, walaupun ini secara spesifik tidak pernah disebutkan oleh Nabi. Karena tak disebutkan oleh Nabi, inilah para ulama berijtihad. Jadi begitu ya. Jadi jangan mentang-mentang Nabi tak pernah lakukan ini, oh bid'ah. Tak begitu logika hukumnya.
Ya, jadi tidak semua yang tak dilakukan oleh Nabi itu langsung jatuh ke bid'ah. Padahal hukum itu hanya 5, tidak ada hukum bid'ah. Ya, jangan ditambah yang ke-6 ada hukum bid'ah. Nah, jadi ini yang perlu diuraikan supaya kita nanti tidak mudah menyalahkan orang lain. Ya, terutama yang sudah menjadi amalan mayoritas orang. Karena kita di Pekanbaru ini kan bermazhab Syafi'i. Ini yang membangun masjid ini, ya, masjid apa namanya di dulu? Masjid sebelum menjadi Masjid Raya, masjid apa nama ini? Ada yang tahu sejarahnya? Masjid Nur Alam, ya. Didirikan oleh anak keturunan, ya, sultan. Ya, jadi sultan yang mendirikan, ya, yang mana sultan-sultan ini berfatwa, para qadhinya dulu di masjid ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, makanya tradisi itu kita lanjutkan, ya. Ini beban moral kita untuk melanjutkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk lisan itu menolong apa yang ada di dalam hati. Nah, bahkan di dalam kitab Al-Mu'jam karya seorang ulama salaf mutaqaddimin, ya, itu populer informasi di mana Imam Syafi'i sendiri, ya, sebelum bertakbiratul ihram di dalam salatnya itu melalui sanad yang jelas, murid-muridnya meriwayatkan, kami pernah dulu mendengar Imam Asy-Syafi'i itu sebelum salat dia mengucap begini, Bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillahi azza wa jalla, Allahu akbar. Jadi Imam Syafi'i sendiri, ya, di dalam kitab Al-Mu'jam tadi dikatakan melalui sanad yang sahih, para murid-muridnya meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i sendiri melafazkan niat. Nah, jadi ini poin yang keempat yang penting untuk kita pahami. Jadi Imam Syafi'i itu ketika takbiratul ihram itu dia mengatakan Bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillahi, Allahu akbar. Nah, jadi dilafazkan oleh Imam Syafi'i. Lalu muncul orang mengatakan, oh itu kan Imam Syafi'i, kita kan ikut Rasul, kita ikut Rasul langsung. Bagaimana dia bisa meloncat dari dia ke Rasul langsung tanpa lewat Imam Syafi'i? Jadi Imam Syafi'i itu terhubung ke Rasulullah itu melalui banyak jalur. Di antaranya adalah jalur Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' Ibnu Umar Rasulullah. Jadi terhubung ke Rasulullah. Bagaimana bisa orang zaman sekarang mengatakan, oh itu kan Imam Syafi'i, kita kan langsung ke Rasul saja. Nah, itu kan aneh, ya. Jadi kalau ada orang nanti dengan pemahaman seperti ini, perlu kita gesek-gesek juga mungkin kepalanya dikit supaya berpikirnya benar, ya. Oh, kita ikut Imam Suyuti, kita enggak perlu ikut Imam Suyuti, kita Rasulullah aja langsung. Ya, kita enggak ngikut Imam Nawawi, kita Rasulullah aja langsung. Gimana caranya coba? Ya, jadi adik-adik nanti jika ada yang berpemahaman seperti ini, ya ini perlu diasah lagi, kita luruskan lagi, kalau perlu kita cuci lagi akalnya supaya belajar dengan benar. Nah, karena ini kan kalimatnya menarik, ya, kalimatnya menarik, orang yang awam pasti tertarik. Oh iya, ngapain kita ikut ulama? Kita ke Rasulullah aja langsung. Nah, padahal Imam Syafi'i itu, ya, dikatakan oleh para ulama, laula Syafi'i ma fahimna fiqhal hadis. Kalau bukan karena Imam Syafi'i ini, kita tak ngerti hadis itu sama sekali. Jadi masa orang yang tak ngerti, ya, orang yang menemukan kunci pemahaman yang benar terhadap sunnah, dikatakan dia tak paham sunnah. Nggak usah ikut Syafi'i, Rasulullah aja langsung. Allahu Akbar. Nah, ini kacau balau ini, bak kata orang awak, meleset, ya. Jadi meleset nih kalau ada orang yang berpikirannya seperti ini. Jadi Imam Syafi'i itu disifati oleh para ulama, kana ashabul hadis rukudan fa aiqadhahumus Syafi'i. Ahli hadis ini semuanya ibarat tertidur. Jadi mereka sekedar hafal hadis saja.
Tapi ada di antara mereka yang la yatafaqqah, tidak mengerti fikih. Tapi kalau cerita tentang hadis hafal. Tapi pemahaman hadis ada di antara mereka itu, tanpa merendahkan, yang tidak sama kalibernya dengan Imam Syafi'i. Maka dianggap mereka ini pada waktu itu seolah tertidur, fa aiqadhahumus Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i membangunkan mereka. Datang Imam Syafi'i, bangun, pemahaman hadis ini bukan begini. Jadi dengan kecerdasan Imam Syafi'i bisa mengurai-urai hadis-hadis yang ribuan, ratusan itu. Dia mengerti kemana alur arah dari hadis itu, sehingga lahirlah kesimpulan innamal a'malu binniyat. Itu di antara cara berniat itu adalah melafazkan dengan lisan, sehingga Imam Syafi'i sendiri mengatakan ketika sebelum salatnya, apa kata beliau? Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, muwajjihan li baitillah, saya mengharap ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, muaddiyan li fardillah, melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah dalam salat ini, kemudian Allahu akbar. Nah, maka ini redaksi pelafazan niat. Boleh kita buat redaksi yang lain yang intinya adalah mengeluarkan maksud di hati. Misalnya cukup kita mengatakan usalli fardhas subhi lillahi ta'ala. Usalli fardhas subhi rak'ataini, kalau kita makmuman lillahi ta'ala. Silakan. Jadi ini alasan. Jadi ijtihad para ulama ini juga sesungguhnya menyangkut ke dalil. Jadi jangan dianggap ulama itu berijtihad seenak kepala mereka saja, tidak. Tetapi hasil hukum itu mereka dapatkan dari pemahaman, ibarat kita menjuluk buah dalil yang kita ambil. Jadi kalau kita ngambil rambutan, ngambil durian kan menjuluk itu, juluk dapat satu. Nah, semakin banyak menjuluk sehingga terkumpul di hadapan mereka, ibarat memakan buah. Oh, ini yang dimakan terlebih dahulu karena ini yang masak. Ini yang harus dikupas terlebih dulu karena ini sudah agak membusuk. Ini yang ditinggalkan sementara dulu, masih bisa diperam agak 2-3 hari lagi. Makannya 2-3 hari lagi. Begitulah kira-kira interaksi ulama dengan dalil. Paham sampai situ ya adik-adik ya? Jadi sehingga terbuka ini nanti pemikiran kita, sehingga tidak mudah kita, oh ini bid'ah, ini tak sesuai dengan sunnah. Oh ini kan ulama, kita ikut Rasul aja langsung. Oh kita Quran sunnah aja, tidak perlu pendapat ulama. Ini berbahaya pendapat yang hadir di tengah kita jika ada yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tentang persoalan niat tadi. Jadi memang ada ketika para ulama berbeda pendapat menyimpulkan suatu hukum, kadang, ingat ya bahasanya, kadang mereka memakai istilah bid'ah. Kadang mereka memakai istilah bid'ah. Contoh misalnya, orang yang menganggap bahwa kunut subuh itu tidak kuat dalilnya, ada di antara mereka mengatakan kunut subuh itu bid'ah atau muhdats, dibuat-buat. Memang ada. Nah, cuma ketika penggunaan kata-kata bid'ah itu disebutkan oleh ulama mutaqaddimin. Jadi ulama mutaqaddimin itu ulama masa lalu, dekat-dekat ke masa salaf, tidak jarang memang dipakai dalam mengungkapkan masalah-masalah khilafiyah, ijtihadiyah, fiqhiyah dan akidah. Jadi ungkapan bid'ah ini juga dilekatkan ke persoalan furu' akidah, Kemudian tetapi makna dari bid'ah di situ, yang dipakai oleh ulama mutaqaddimin itu berbeda dengan pengertian bid'ah yang dibuat oleh orang zaman sekarang. Nah, ini yang perlu kita dudukkan persoalannya. Bagaimana konkretnya? Nah, begini. Istilah bid'ah, istilah bid'ah dulu, di kelompok tertentu, istilah bid'ah itu hanya dua saja maknanya. Jadi pemaknaan bid'ah itu hanya dua.
ada bid'ah yang mukaffirah, yang membawa pelakunya kepada kekufuran. Ada istilah bid'ah yang disebut dengan mufassiqah, yang membawa pelakunya kepada kefasikan. Ini dua terma bid'ah pemaknaannya yang pada hari ini disempitkan kedua itu. Paham sampai di sini? Jadi makna bid'ah itu hanya ditarik kedua makna tadi, yaitu bid'ah yang membuat seseorang apabila melakukan perbuatan bid'ah itu jatuh kafir, atau yang kedua kalau tak kafir dia jatuh fasik. Lalu apa makna ulama ketika mengatakan kunut subuh itu bid'ah? Apakah dua ini? Kita pakai kunut subuh enggak? Pakai. Apakah dua ini maksudnya? Imam kalau berkunut diikuti makmum, kafir atau fasik? Tidak. Ya. Kalau dalam dua pemaknaan ini bisa berbahaya. Padahal dulu disebutkan makna bid'ah ini, kata-kata bid'ah ini di zaman dulu ya, dipakai untuk mengungkapkan masalah-masalah yang sebenarnya hukumnya makruh atau khilaful aula, dipakai kata bid'ah. Jadi sebenarnya ya, bagi mereka makna bid'ah di situ makruh. Paham sampai di sini ya? Jadi ketika mereka mengatakan misal kunut subuh itu bid'ah, padahal makna yang mereka inginkan dari kata bid'ah itu adalah kunut subuh ini khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Berbeda dengan contoh terbaik yang dicontohkan. Itu saja. Ya? Atau dalam bahasa fikihnya disebut makruh. Nah, kata-kata makruh itu kadang ya di sini dikatakan oleh Dr. Syekh Najib Labib, kadang maksudnya adalah makruh. Jadi bukan dalam artian bid'ah yang mengkafirkan atau bid'ah yang memfasikkan. Ingat itu Bapak Ibu. Ya, supaya kita nanti di tengah masyarakat jangan ya makna bid'ah itu menjadi sempit sehingga yang terjadi adalah perasaan yang merasa lebih hebat dari orang lain, atau muncul kesan hanya kita yang nyunnah, orang lain tidak, atau muncul kesan inilah yang paling betul, yang lain salah. Nah, ini namanya teori kebenaran tunggal. Jadi mana yang tak sepaham dengan dia, tidak senyum dia lagi. Ada tidak jumpa orang yang seperti itu? Mana yang tak sepaham sama dia, tidak mau dia senyum, tak mau dia salam, tak mau dia sapa. Ada oknum, tidak semua ya, ada oknum yang seperti ini. Nah, jadi ini karena ngajinya, maaf cakap, keliru. Ngajinya keliru. Nah, lalu apa? Maksud mereka ketika menyebut kunut subuh itu bid'ah, ya, dalam pandangan pengungkap itu sesungguhnya khilaful aula atau makruh dalam bahasa kita, ya. Nah, namun di kalangan yang memandang kunut subuh berdasarkan dalil yang sahih, hukumnya sunnah. Karena yang mereka pakai di sini adalah jadi orang yang mengamalkan kunut setiap salat subuh itu dalil juga yang mereka pakai. Ya, jadi kalau ada orang sekarang, ya, oh kita ngikuti dalil, siapa yang tidak ngikuti dalil? Mazhab Syafi'i ini Quran Sunnah aja semuanya. Ini bejibun Quran Sunnahnya, ya. Nah, lalu muncul tuduhan sekarang kita yang kunut subuh itu nggak ngikuti dalil, coba. Padahal kita mengikuti dalil yang oleh mereka dalil yang kita pakai ini hadisnya mungkar. Tetapi setelah dilacak lagi, kenapa dalil ini sahih? Mungkar karena diriwayatkan dari seseorang. Apabila seseorang ini meriwayatkan dari orang lain, maka hukum mungkarnya hilang. Nah, begitu sederhananya kesimpulan Sadah Asy-Syafi'iyah. Misalnya saya ini terkenal menyampaikan informasi palsu, maka informasi yang salah, maka apapun berita dari saya, bapak-bapak tak boleh terima karena saya ini sudah tercatat sebagai pemberi informasi yang salah. Nah, saya sering mengatakan pasar bawah kebakaran, ya. Itu nggak boleh dipercaya omongan saya,
karena saya ini terkenal akalnya lemah, hafalannya tidak kuat, ya. Nah, maka tidak boleh diambil perkataan saya. Nah, itu penilaian orang-orang ahli hadis misalnya ke saya. Nah, tetapi penilaian Imam Syafi'i, penilaian Sadah Syafi'iyah, saya ini ya tidak diterima beritanya kalau saya mendapatkan dari si fulan. Jadi saya menginformasikan bahwa pasar bawah itu terbakar karena saya dapat informasi dari, misalnya anggaplah namanya Adi. Ada nama Adi di sini? Enggak ada ya? Nah jadi kalau informasi dari Zul Ikrami bersumber dari Adi itu tolak. Tetapi jika dia meriwayatkan sebuah informasi yang jalurnya bukan Adi tetapi Beni, maka informasi dari Beni ini sahih. Logikanya gitu. Karena kita belum, adik-adik saya yakin belum pernah belajar ulumul hadis, maka saya buat contoh yang paling mudah sekali. Jadi jika informasi saya dari Adi itu ditolak, tapi kalau ternyata informasi saya dari Beni, ada Bani di sini? Tidak ada. Nah, maka informasi saya tadi bisa sahih. Nah, hadis kunut ini bukan informasi saya melalui Beni, Adi, tetapi informasi saya dari jalur Beni. Maka ulama Syafi'iyah menganggap dalil kunut ini sahih. Ya, paham sampai di sini? Ya, supaya kita nanti tidak berbantah-bantah ya dalam hal-hal yang sesungguhnya itu adalah perkara-perkara perbedaan pendapat di kalangan ulama. Itulah tuh Pak, kenapa bisa berbeda pendapat? Karena penalaran terhadap Quran, penalaran terhadap hadis, penalaran terhadap ya pengkajian terhadap kesahihan hadis. Yang oleh si fulan tidak sahih, oleh si fulan sahih. Nah, itu sebenarnya nanti adik-adik mungkin bertanya, kok Qurannya satu, hadisnya satu, kok bisa berbeda ya? Kenapa enggak seragam aja? Enggak begitu, karena fikih ini sesungguhnya dia adalah penalaran terhadap Quran dan sunnah, sehingga lahirlah zon, lahirlah pendapat fikih. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan bid'ah itu, nanti kan ada orang yang hobinya nyebut bid'ah saja gitu kan. Sampaikan kaji yang seperti ini. Jadi bid'ah yang dimaksudkan oleh ulama mutaqaddimin itu sesungguhnya adalah bukan bid'ah dalam dua artian tadi. Artian bid'ah yang apabila dilakukan oleh pelakunya bisa jatuh hukumnya kepada haram, kepada kafir, atau bisa menyebabkan dia fasik. Nah, sebagaimana juga yang bercelana di atas mata kaki, kalau dia misalnya di bawah mata kaki, itu bid'ahnya bukan bid'ah yang menjatuhkan dia kepada kekafiran atau kefasikan. Itu hanya khilaful aula saja. Toh ada pendapat ya penalaran terhadap hadis, jika tidak sombong tidak apa-apa. Nah, ini masalahnya sekarang lebih repot, orang lebih sibuk dia mengurus orang yang celana di atas atau di bawah mata kaki, tetapi ketika ada yang tak berjilbab, tak bercelana, dia diam saja. Nah, ini terjadi di tengah masyarakat. Ada orang yang seperti ini. Orang yang sudah sujud, ruku, dibid'ah-bid'ahkannya, tetapi ketika ada orang yang belum salat, dia diam saja. Jadi ada memang ya oknum-oknum yang memahami seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan yang ingin kita pertegas tentang rukun yang pertama dari ibadah, yaitu niat tadi, ya, bahwa fikih niat itu ada setidaknya 5 analisis yang harus kita sampaikan. Karena di dalam mazhab Syafi'i disebutkan yundabu, disebutkan yustahabbu, karena di dalamnya datang asar, informasi dari perkataan atau perbuatan sahabat yang bisa jadi di kitab-kitab modern, kitab-kitab terbaru dibahasakan, disunnahkan tadi, tetapi maknanya adalah dianjurkan. Jadi dianjurkan. Nah, itu yang perlu kita uraikan tentang fikih niat. Jadi walaupun di dalam Al-Quran disebutkan 4, lalu diawali dengan niat yang pertama, itu hasil penalaran terhadap hadis Nabi. Kemudian datang rukun yang ke-6 adalah bahwa berwudu itu mesti
dengan tertib itu adalah hasil penalaran istiqra'i terhadap hadis juga, yaitu hadis-hadis fi'li, dan juga terhadap dalalah yang ditunjukkan teks Al-Quran, di mana Al-Quran memulai dengan suatu, maka kita juga harus memulai dengan sesuatu itu. Jadi ibda bima bada Allah, jadi mulailah dari mana Allah memulainya. Jadi kita tidak membongkar baliknya, tidak mendekonstruksinya, tetapi kita ikuti alurnya, ya, sebagaimana Allah mengatakan fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, jadi itulah sesungguhnya. Jadi nanti jika ada yang bertanya, ya, kenapa di dalam Al-Quran hanya 4 kok rukun bisa menjadi 6? Kenapa niat itu begitu jelimet? Ya seperti 5 poin yang kita uraikan tadi. Kenapa tertib itu masuk? Karena tertib itu sesungguhnya adalah fi'li dari Rasul dan hasil penalaran terhadap teks bahasa yang dipakai oleh Allah dari bahasa Al-Quran, yang tidak ada kemungkinan apapun di sana kecuali yang memalingkannya dari perintah tertib. Jadi tertib itu kita mulai dari Allah, mulai membahasakannya dari fardu berwudu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersisa 5 menit sebelum masuk waktu salat Isya. Barangkali ada pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Boleh tentang masalah ini, boleh pula tentang persoalan-persoalan lain. Jika bisa kita jawab, jika tidak kita jadikan PR. Silakan dalam waktu 5 menit. Bismillah. Baik. Itu dilapaskan usia. Yang kedua kan gimana niat kita soal sholat itu boleh nggak hanya dengan hati? Baik. Bagaimana kalau kasusnya kita berwudu di dalam kamar mandi, di mana di dalam kamar mandi itu ada WC-nya? Bolehkah itu ya? Bolehkah kita lafazkan ya, atau cukup di dalam hati? Jika kita berwudu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, maka kita juga terikat dengan adab etika di dalam WC. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab etika yang berkaitan dengan tempat kita buang hajat, yaitu di dalam WC. Itu tidak boleh kita di dalam WC itu menyebut zikir-zikir nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam niat itu ada kata-kata Allah. Ya kan? Nawaitu al-wudu'a li raf'il hadasi lillahi ta'ala. Jadi ada kata-kata lillah. Jadi itu dimakruhkan, bahkan di dalam literatur Syafi'iyah diharamkan kita mengucap nama Allah yang agung itu terlafaz di dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Maka tidak boleh. Jadi ketika kita berwudu pada saat itu cukup di dalam hati. Atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, pas menyebut lillahnya tidak kita sebut, tapi di dalam hati. Jadi tidak kena dia. Nah, itu caranya. Lalu bagaimana kalau tidak ada WC-nya? Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi ada di sebagian masjid yang tempat wuduknya terpisah dengan tempat buang hajatnya, seperti di depan itu kan. Tapi ada juga orang yang di dalam WC itu dia berwuduk. Nah, tetapi ada juga yang keluar dia. Nah, ketika keluar sudah terpisah, tidak di dalam satu ruangan WC lagi, maka kita boleh melafazkan, tapi jangan dijaharkan. Ya. Beda kan tadi. Ini keras-keras pula nanti kita menyebut nawaitul wudu'a, tidak. Ya, cukup dilafazkan saja. Jadi ini terkait tentang pertanyaan pertama tadi, tidak boleh menyebut ismullah, ismul jalalah itu, ismullahil a'zam itu di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Niat di dalam hati waktu salat. Menjelang salat kita tidak melafazkan niat, tetapi sudah ada di dalam hati. Iya, sudah betul. Ya, enggak masalah. Jadi yang rukun itu niat. Niat itu tempatnya di hati, sedangkan melafazkannya dianjurkan. Paham ya?
Jadi yang rukun itu niat yang ada di dalam hati. Apa itu? Ya, qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluhul qalbu. Menyengaja melakukan sesuatu di mana langsung kita berbuat, ya. Muqtaranan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatan yang kita lakukan itu tempatnya di dalam hati. Kalau sudah hadir itu di dalam hati ya enggak masalah. Tapi kalau kita ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam hati tadi lalu kita lafazkan dengan lirih, nawaitu usalli fardal isya misalnya, nah itu dianjurkan dalam rangka lisan menolong apa yang ada di dalam hati. Jadi jangan dibalik-balik itu ya. Jadi kalau tak dilafazkan enggak apa-apa. Ya, karena niatnya sudah hadir di dalam hati. Kalau dilafazkan dianjurkan saja. Begitu ya. Oke, demikian karena waktu salat sudah masuk. Dia biasanya kalau dikasih pertanyaan seperti ini enggak ada yang bertanya. Tapi pas habis salat nanti ada datang. Nah, baiknya kan di saat bertanya ini tanyakan supaya yang lain juga dapat ilmu. Tapi karena waktu salat kita sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan jika ada yang keliru mohon diluruskan ya oleh kita, atau mungkin di video ini banyak yang akan mendengar. Billahi taufik wal hidayah. Banyak maaf atas segala kehilafan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentunya dari kekurangan kami, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kepada kita segala hajat kita, Allah selamatkan kita dari segala wabah, bara bahaya, zina dan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan kemudian Allah angkat wabah penyakit yang ada di negara kita ini dan seluruh negara muslim dari dunia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah angkat penyakit orang-orang yang sakit di antara kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.